Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha fabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa afdhalus shalawati wa tamut taslimi ala sayyidina Muhammadin al-mab'uutsi rahmatan lil alamin rijalan wa nisaa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Allahumma asbahna wa asbahal mulku lillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang terhormat Mbak Aida dari Afkaruna, Mbak Tiko dari Majelis Ta'lim Al-Hijrah dan PSK UIN Syarif Kasim Pekanbaru Riau, teman-teman terutama Majelis Ta'lim Al-Hijrah, ibu-ibu, mbak-mbak, bapak kiai, ibu nyai, kolega, sahabat, dan terutama guru-guru, banyak sekali yang hadir nih, terima kasih banyak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa melalui Zoom ini, dan sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terus memperoleh keberkahan beliau dan kelak di akhirat memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu bahwa kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk membawa hidup manusia, dan terutama kita pada saat ini tentu saja untuk memindahkan, mengalihkan, mentransformasikan dari budaya-budaya yang merendahkan, yang dulu disebut sebagai jahiliyah, kepada budaya-budaya yang penuh cahaya. Yang merendahkan bisa jadi karena alasan harta, bisa jadi karena alasan jabatan, bisa jadi karena alasan ras, dan bisa jadi karena alasan jenis kelamin. Budaya-budaya ini masih menumpuk sedemikian rupa dari dulu sampai sekarang. Dan Islam dalam hal ini relevan sekali melalui visi rahmatan lil alaminnya dan akhlakul karimahnya untuk terus menemani kita bagaimana mengikis budaya-budaya seperti ini, dengan tentu saja kita merujuk kepada otoritas Al-Quran. Nah, dalam hal ini saya bisa sedikit mengawali bahwa apa yang telah disampaikan oleh Mbak Tiko itu, keyakinan bahwa perempuan dari tulang rusuk yang bengkoknya laki-laki adalah sebuah keyakinan yang mencederai otoritas Al-Quran, yang lepas atau keluar dari komitmen dan loyalitas ajaran Al-Quran yang mengatakan bahwa manusia tercipta dari unsur air, tanah, dan juga dari proses reproduksi. Begitupun mencederai kenyataan bahwa manusia fitrahnya itu ya tentu dari reproduksi biologis tersebut. Dan tentu saja pandangan ini tidak fair, tidak resiprokal, tidak mubadalah, karena sering digunakan menjadi alasan untuk mensubordinasi perempuan, merendahkan perempuan, menganggap perempuan tidak lebih penting dari laki-laki. Dan tentu saja kalau kita selalu mengatakan bahwa Islam itu menyayangi dan mencintai perempuan, maka sudah saatnya ya kita berhenti meneruskan ujaran-ujaran bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk tersebut. Mengapa demikian? Seperti yang saya katakan, saya akan sedikit membuka whiteboard, bahwa Al-Quran sendiri kalau kita merujuk kepada lebih dari 15 ayat tentang penciptaan, itu kita tidak bisa menemukan satupun ayat yang mengatakan bahwa perempuan itu tercipta dari tulang rusuk.
bahkan tercipta dari laki-laki juga kita tidak temukan. Jadi penciptaan dalam Al-Quran itu jelas sekali, ayat-ayatnya itu ada beberapa ayat, 4 ayat lebih itu mengatakan manusia tercipta dari unsur air misalnya. Salah satu ayatnya adalah misalnya wallahu khalaqa kulla dabatin min ma, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan semua hewan yang melata di atas bumi itu dari unsur air. Ini ada 4 ayat hampir yang membicarakan tentang penciptaan itu dari unsur air. Ayat lain juga ada sampai 5 ayat mengatakan bahwa manusia tercipta dari unsur tanah. Di antaranya adalah surat Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, bahwa manusia itu tercipta dari saripati tanah. Dan ayat-ayat yang lain ada 5. Kelompok lain itu mengatakan bahwa ayat-ayat ada 4 ayat paling tidak mengatakan bahwa manusia tercipta melalui reproduksi biologis, pertemuan antara sel sperma dan ovum di dalam rahim, lalu kemudian berkembang menjadi bayi dan lahir melalui perempuan. Nah, ini salah satu dalam surat Al-Mu'minun. Jadi kita memiliki ayat yang cukup banyak bahwa penciptaan manusia itu sama, laki-laki maupun perempuan, dari unsur air, tanah, dan melalui reproduksi biologis sebagaimana kita lihat. Dan ini adalah tentu saja pengetahuan yang telah dikukuhkan oleh Al-Quran, hakikat kenyataan bahwa manusia tercipta melalui proses reproduksi. Jadi tidak ada di antara kita misalnya tercipta dari tulang rusuk laki-laki, itu tidak ada, perempuan misalnya. Jadi dan beberapa ayat lagi misalnya juga bercerita bahwa manusia tercipta dalam bentuk berpasangan, laki-laki dan perempuan misalnya. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Ini salah satu ayat. Memang ada ayat yang sesungguhnya juga tidak bicara laki-laki dan perempuan sebagai siapa awal, siapa kedua, dan siapa yang asal dan siapa yang tercipta darinya, tidak ada. Tetapi memang betul beberapa tafsir lalu mengembangkannya menjadi seperti penciptaan Adam yang pertama, lalu Hawa dari Adam. Tetapi logika ayat Al-Quran sendiri kalau kita lihat itu secara cermat tidak ketemu ungkapan tersebut. Nanti bisa dilihat yang membawa Quran terjemahan kali ya, itu surat An-Nisa ayat 1 dan beberapa ayat yang lain. Itu jelas sekali di sini mengatakan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini dalam ayat ini disebutkan bahwa kita semua sebagai manusia itu diciptakan dari nafsin wahidah. Nah, ini kalimat nafsin wahidah ini beberapa ulama menafsirkannya sebagai Adam, tapi Quran tidak bilang itu. Nafsin wahidah sendiri adalah bentuk mu'annas atau bentuk perempuan, tetapi beberapa ulama menafsirkannya Adam. Wa khalaqa minha, dan diciptakan biasanya diartikan darinya. Nah, hanya ini kembali kepada nafsin wahidah. Dan ha ini kalau dalam bahasa Arab adalah perempuan. Harusnya berarti diciptakan dari perempuan kalau persis seperti bahasa Arab. Zaujaha, pasangannya. Nah, ini seringkali diartikan Hawa. Jadi tercipta Adam duluan baru kemudian Hawa. Tetapi Quran tidak bicara Adam, tidak bicara Hawa, hanya bicara manusia diciptakan dari jiwa yang satu, dan seperti jiwa itu tercipta juga pasangannya. Kalau menurut saya begitu, seperti jiwa itu. Jadi ayat ini sama sekali tidak membicarakan penciptaan Adam lalu Hawa, atau Hawa dari Adam, apalagi perempuan dari tulang rusuk yang bengkok. Tidak ada. Jadi Quran itu begitu tegas, begitu jelas ayat-ayatnya mengatakan bahwa penciptaan manusia itu sifatnya adalah sama, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu ada unsur air, ada unsur tanah, melalui proses reproduksi biologis,
yang berpasang-pasangan tentu saja, lalu kemudian berkembang biak menjadi manusia yang jumlahnya banyak. Inilah yang harus kita yakini sebagai basis fondasi keimanan kita dan hormat kita kepada Al-Quran. Karena Al-Quran lebih dari 15 tempat bicara seperti ini. Kalau kita masih mengatakan perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki, artinya kita tidak hormat kepada Al-Quran. Kita tidak merujuk kepada otoritas Al-Quran. Kita tidak loyal terhadap pengetahuan yang telah digariskan dan dikukuhkan oleh Al-Quran sendiri. Jadi penting sekali keyakinan ini karena inilah yang justru sesuai dengan Islam rahmatan lil alamin dan akhlak mulia seperti nanti saya akan jelaskan. Jadi mari Bapak Ibu sekalian kita berhenti meneruskan ungkapan-ungkapan itu dan kita berhijrah pada keyakinan, pada ajaran, pada pengetahuan yang itu justru dikukuhkan oleh otoritas Al-Quran. Yang itu justru sebagai komitmen kita kepada pengetahuan yang itu juga sama ajaran Al-Quran, bahwa manusia secara fitrah, secara suci, secara orisinal, laki-laki maupun perempuan itu ya tercipta melalui proses reproduksi. Tidak ada satupun di antara kita yang hidup sekarang ini itu tercipta dari tulang rusuk, tidak ada. Jadi itu pasti narasi ya, pasti narasi, bukan keyakinan, bukan pengetahuan, bukan fakta. Jadi itu betul-betul narasi saja. Baik, Kang Fakih, maaf boleh saya potong sedikit. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang ya oleh Kang Fakih bahwa tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Bahkan secara jelas tadi juga sudah disebutkan oleh Kang Fakih bahwa manusia itu diciptakan dari unsur air, kemudian tanah, dan ada juga dari proses reproduksi. Nah, tadi Kang Fakih mengatakan bahwa ini hanyalah narasi yang muncul gitu. Nah, pertanyaannya Kang Fakih, kira-kira dari manakah asal muasal munculnya narasi tentang penciptaan perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki, Kang Fakih? Ya, terima kasih. Ya, kalau kita membaca pengetahuan dan peradaban pada saat itu, seperti kata guru saya, Syekhuna Muhammad Habash mengatakan bahwa kita, pengetahuan kita, tradisi kita, tulisan-tulisan kita juga terpengaruh sama Saqafatul Asr, pengetahuan pada masanya, di mana hampir seluruh buku-buku pada saat itu, tulisan-tulisan pada saat itu mengatakan perempuan tercipta dari tulang rusuk. Dan salah satunya ada dalam narasi hadis. Nah, makanya saya akan ceritakan hadis ini ya. Jadi dalam konteks hadis itu sesungguhnya juga kalau kita mau jeli, itu ada dua diskusi, tidak semuanya soal penciptaan. Tetapi apakah itu penciptaan atau justru metafora? Jadi apakah itu betul hakikat penciptaan atau dia metafora saja? Jadi kalau kita merujuk kepada hadis, maka kita akan ketemu di sana minimal ada 4 versi, itu minimal ya. Ada banyak versi lagi kalau mau jadi nabinya satu, bahkan rawi sahabatnya juga dalam konteks yang versi ini itu satu, sama-sama dari Abu Hurairah. Tetapi ternyata versinya itu ada 4. Ini versi 1 misalnya, versi 2, versi 3, versi 4. Dan saya akan lihatkan bedanya apa. Karena itu kenapa lalu para ulama mendiskusikannya dalam dua hal tadi. Apakah ini bercerita penciptaan atau bercerita metafora? Memang ulama masa lalu lebih banyak bicara soal penciptaan, tetapi karena ada diskusi ini, ulama kontemporer lalu banyak beralih mengatakan ini metafora, simbolik atau penyerupaan seperti Pak Tiko tadi. Jadi mari kita lihat misalnya ya ini terbatas sekali, tapi saya sedikit mengenalkannya bahwa kemarin saya bilang bahwa hadis itu ada sanadnya. Jadi beda dengan Quran yang itu diterima bulat sejak pada masa Nabi, para sahabat sampai saat ini kita hanya punya satu versi Al-Quran.
kelompok manapun, organisasi manapun, lembaga manapun, mazhab manapun, Sunni, Syiah, Ahmadiyah, dan lain sebagainya, itu versi Qur'annya satu. Qur'annya itu satu. Nah, beda dengan hadis. Sunni Syiah misalnya punya banyak sekali kitab hadis. Kita sendiri punya banyak sekali kitab hadis. Sekalipun ada Sahih Bukhari Muslim, kita punya Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, bahkan beberapa kitab lain yang terus hadir dan muncul dalam kehidupan kita. Jadi kita misalnya Imam Bukhari sebagai ulama yang kita letakkan sebagai ulama paling utama dalam hadis, itu bukan yang pertama dan bukan yang terakhir, dan ini ulama abad ketiga Hijriah dan kita hidup sekarang di abad 15 Hijriah. Kita pada abad ini masih punya orang seperti Syekh Albani yang mengumpulkan kembali hadis dan mengatakan mana sahih, mana hasan, mana dhaif, yang bisa jadi berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya. Nah, saya tidak bicara ulama sekarang dulu karena memang sangat rumit ya. Kita bicara ulama rujukan yang paling utama kita yaitu Imam Bukhari sama Imam Muslim. Nah, Imam Bukhari saja itu punya dua jalur sanad ya. Yang pertama ada jalur dari guru beliau tentu saja, Imam Ibnu Hizam, lalu Husain bin Ali, dan sampai kepada Abi Hazim yang dari Abu Hurairah. Jadi ini dari guru, lalu Salman Abi Hazim ini dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Tapi juga ada jalur kedua Imam Bukhari ini, dari Abdul Aziz Al-Ausi, dari Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i juga, terus dari gurunya Al-A'raj, dan dari Abu Hurairah. Jadi ini ada dua jalur yang kemudian memiliki dua versi, sama-sama dari Nabi, sama-sama dari Abu Hurairah. Nah, pertanyaannya, apakah yang berbeda itu nabinya dengan dua versi itu, atau justru Abu Hurairahnya, atau justru murid-murid setelahnya, murid Abu Hurairah dan murid-muridnya, murid terus sampai ke Imam Bukhari. Itu siapa yang membedakan versi itu? Nah, ini versi yang kemudian menjadi pembahasan di ulama itu adalah yang pertama mengatakan fa innal mar'ata khuliqat min dila'in, bahwa perempuan itu siapa? Apakah Hawa atau perempuan kita gitu, di kita? Perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Ini perempuan itu. Tapi kalau di sini bukan perempuan itu, para perempuan tercipta dari tulang rusuk. Jadi yang tercipta dari tulang rusuk ini siapa? Para perempuan, berarti semuanya. Tapi prakteknya kan tidak. Itu bagaimana memaknainya. Tapi kalau ini perempuan itu, sehingga beberapa ulama mengatakan perempuan itu di sini Hawa misalnya. Jadi cuma Hawa yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Cuma para ulama juga lalu mendiskusikannya, kalau Hawa kenapa lalu bicara tentang suami istri gitu loh. Ngomongnya Hawa tapi di sininya maka saya wasiatkan kepada kalian semua untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Jadi siapa yang tercipta dari tulang rusuk, siapa yang diwasiatkan, tentang siapa wasiatnya. Inilah yang kemudian kita bisa lihat versi lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim misalnya ya, dari sanad lain juga. Dan Imam Bukhari sendiri juga punya versi lain dari sanad yang kedua ini, yang ini. Jadi kalau tadi itu perempuan itu tercipta, kalau versi lainnya Imam Bukhari mengatakan al-mar'atu kad-dila'i, bahwa perempuan itu seperti tulang rusuk. Jadi perempuan itu seperti tulang rusuk, ini yang kemudian disebut sebagai tasbih kata ulama. Jadi pertanyaannya, apakah perempuan itu seperti tulang rusuk atau tercipta dari tulang rusuk? Nah, ini diskusi ulama klasik di sana ya. Nah, seperti tulang rusuk ini disebutkan dalam hadis ini, karena tulang rusuk itu dia tulang dan keras, maka in aqamtaha kasartaha. Apabila kamu luruskan, maka dia bisa patah karena keras itu. Dan tulang rusuk biasanya bengkok. Fa in istamta'ta biha fahi wa fiha iwajun.
apabila perempuan itu tetap kamu nikmati, ya kamu menikmati tetap dalam keadaan bengkok. Jadi tulang rusuk ini bengkok, lalu perempuan seperti tulang rusuk yang jika diluruskan maka bisa patah, dan jika dibiarkan tetap bengkok. Jadi kalau versi tadi tercipta, versi yang ini seperti. Nah, apa itu patah dan keras itu? Nah, Imam Muslim dari riwayat lain lagi nih, padahal sama Abu Hurairah juga dan dari Rasulullah, gurunya berbeda, dan tegas-tegas Imam Muslim mengatakan lafadz hadis ini punya Abi Umar. Walafdu libni Abi Umar. Jadi Imam Muslim menerima dari dua guru menerima dari gurunya mereka, Sufyan. Lalu Sufyan itu ternyata sama dari orang yang menjadi gurunya Imam Malik, yaitu Abdullah bin Zakwan. Menerima juga dari gurunya Abdullah bin Zakwan yang itu sanadnya Imam Bukhari, yaitu Al-A'raj. Yang di sini sama juga dari Abu Hurairah dan sama dari Rasulullah, tapi beda versinya dari Rasulullah ini. Ini versinya lalu adalah perempuan tercipta dari tulang rusuk. Perempuan itu, ada itunya ya, tercipta dari tulang rusuk yang jika kamu luruskan dengan satu jalan saja, itu berarti bisa mematahkan dia. Tetapi kalau dibiarkan, maka kamu tetap dalam keadaan bengkok. Wa kasruha tolakuha. Dan patahnya itu cerainya. Nah, ini kemudian diskusi para ulama ini soal relasi suami dengan istri yang dianggap seperti tulang rusuk yang jika dibiarkan akan tetap bengkok, jika diluruskan bisa patah, dan patah dimaksud adalah cerai. Jadi soal relasi itu. Jadi dari versi-versi ini memang diskusi para ulama itu adalah apakah berbicara soal hakikatul kholqi, soal hakikat penciptaan seorang perempuan, atau soal tasbih, soal penyerupaan, soal metafora perempuan dalam konteks relasinya dengan laki-laki. Nah, memang beberapa ulama klasik atau mungkin lebih banyak menitik beratkan kepada hakikatul kholqi. Tapi tidak sedikit juga yang mengatakan ini tasbih. Nah, ada yang mengatakan ya dua-duanya, hakikatnya memang begitu, tasbihnya juga memang begitu. Nah, tapi kemudian oleh ulama sekarang kontemporer itu lebih banyak yang mengatakan ini adalah tasbih atau metafora. Nah, metafora tentang apa? Ya seperti saya bilang, metafora tentang relasi seorang suami terhadap istrinya yang temperamental, emosional, keras gitu. Yang laki-laki lalu diminta untuk bertanggung jawab. Karena itu Nabi mengawalinya dengan istausu bin nisa. Berbuat baiklah, saya wasiatkan Anda untuk berbuat baik kepada perempuan. Jadi ujungnya adalah soal ajaran berbuat baik. Untuk bahasa hadisnya ada lagi versi lain itu fadariha, untuk mudaroh, untuk saling bergurau, saling lemah lembut. Karena kalau dihadapi dengan kekerasan, dengan ketegasan, itu bisa patah. Jadi ini didiskusikan sudah oleh ulama klasik yang kemudian dibawa oleh para ulama kontemporer, bahwa inti dari hadis itu bukan soal penciptaan, jadi saya coret, tapi soal metafora atau seperti tulang rusuk yang jika tidak diluruskan akan bengkok, tetapi jika diluruskan bisa patah. Jadi hati-hati. Apa patahnya? Patahnya adalah cerai. Nah, hanya saja ulama kontemporer ini belum ada yang, sepengetahuan saya, belum ada yang meneruskannya dengan menggunakan metode mubadalah. Nah, saya meneruskannya bahwa pasangan yang seperti tulang rusuk, yang emosional, yang kasar, yang keras, yang suka marah, temperamental, itu tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Nah, sehingga ketika terjadi pada laki-laki, maka ayolah perempuan untuk bisa berpikir, berperilaku baik. Begitupun ketika yang terjadi adalah pada sisi istri, maka si perempuanlah yang harus, si laki-lakilah yang harus
dewasa, waspada, dan berusaha untuk selalu berbuat baik. Jadi kalau kita sepakat bahwa sebagaimana disampaikan oleh ulama klasik lalu ulama kontemporer bahwa hadis ini sesungguhnya soal metafora. Kenapa? Karena Qur'annya jelas-jelas di 15 tempat itu tidak ada yang berbicara tentang tulang rusuk. Maka yang paling sesuai dengan ayat Al-Qur'an, dengan gagasan-gagasan rahmatan lil alamin adalah ini metafora, dan metafora itu menurut Mubadalah berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Artinya ada suami-suami yang tentu saja bisa temperamental, dan ada istri-istri yang bisa saja temperamental. Nah, karena itu hadis ini harus dibicarakan sebagai atau tentang relasi pasutri yang salah satunya atau mungkin keduanya bersifat temperamental, kaku, keras, laksana tulang rusuk yang bengkok dan keras itu. Ia gampang marah, mudah mengancam, dan bisa jadi berpotensi besar untuk cerai. Dia bisa terjadi oleh laki-laki terhadap perempuan atau oleh perempuan terhadap laki-laki. Sehingga pasangan yang lainnya harus dewasa, tenang, dia waspada, hati-hati, dan mencari sesuatu yang terbaik di antara opsi-opsi yang akan dilakukan. Dan tentu saja kita perlu menggunakan niat, komitmen, cara pandang, dan sikap-sikap agar supaya bagaimana agar temperamentalnya itu tidak destruktif, minimal tidak sampai kepada perceraian kalau istilah Nabi. Jadi kita harus mengelolanya tentu saja baik laki-laki maupun perempuan. Itulah yang saya bilang sebagai mubadalahnya di sini. Jadi meneruskan apa yang telah disampaikan oleh para ulama klasik dan kontemporer agar supaya Islam ini, Quran dan hadisnya menyapa laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama subjek, sama-sama khalifah fil ard yang bertanggung jawab untuk memastikan kebaikan hidup dalam keluarga maupun sosial, dan tentu saja sama-sama hamba Allah. Jadi kalau kita masih meneruskan narasi tulang rusuk bengkok, maka laki-laki juga sama, tulang rusuk yang bengkok untuk beberapa orang. Perempuan juga sama, tulang rusuk yang bengkok untuk beberapa orang ketika berelasi dengan yang lain. Tetapi alangkah baiknya kalau kita berhijrah dari narasi-narasi itu, agar supaya kita punya kekuatan motivasi, kita punya doa. Kata orang, ungkapan itu doa. Kata orang, kebiasaan kita mengucapkan sesuatu itu adalah doa untuk kita. Jadi daripada kita bilang kepada pasangan kita, Anda tulang rusukku misalnya, itu lebih baik kita bicara yang justru menguatkan relasi cinta antara suami dan istri, atau antara relasi menguatkan persahabatan antara relasi laki-laki dan perempuan, bahwa perempuan dan laki-laki adalah sayap kehidupan misalnya ya. Misal. Kok ada ini sebentar. Sayap kehidupan atau mitra kehidupan atau teman berjuang atau partner rumah tangga atau ungkapan pasangan hidup gitu. Ini lebih sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang memanggil kita semua laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama subjek yang di hadapan Allah sama-sama mulianya. Walaqad karramna bani Adam, yang di hadapan Allah sama-sama hamba, kita semua hamba. Yang di hadapan Allah sama-sama punya mandat menjadi khalifah fil ard, untuk berbuat kebaikan, kemaslahatan, dan tentu saja kemakmuran di muka bumi ini, termasuk di dalam rumah tangga. Jadi mari kita berhijrah dengan ungkapan-ungkapan kepada ungkapan-ungkapan yang justru mencerminkan Islam kafah, Islam yang utuh, yang sempurna, yang sesuai dengan otoritas Al-Quran, yang loyal terhadap pengetahuan yang dikukuhkan oleh Al-Quran, yang mencerminkan apa yang setiap hari kita bilang, sayang perempuan, cinta perempuan, ummuka, 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 sering kita bilang,
Tetapi kok bilang perempuan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, itu bertentangan menurut saya. Itu mencederai Islam yang kita bilang mencintai perempuan 3 kali lebih daripada bapak misalnya. Jadi kalau kita mau fair, mau jujur, mau adil, kita tahu, kita sadar, kita lihat sendiri banyak laki-laki yang seperti tulang rusuk, yang bengkok itu, yang keras, temperamental, mudah marah, gampang mengungkapkan cerai, gampang menceraikan. Ini nyata fakta. Kita tidak bisa menghilangkan kenyataan fakta ini. Dan ketika fakta ini adalah tidak fair, lalu kita bilang hanya perempuan yang tulang rusuk. Jadi kita perlu berimbang dalam melihat fakta, sehingga kita bilang bahwa keburukan itu ada pada 2 sisi, sebagaimana kebaikan juga ada pada 2 sisi. Karena itu mari kita perbanyak kebaikannya, kita perjelas anugerah-anugerahnya, apalagi ayat-ayat Al-Quran sangat jelas sekali menggambarkan bagaimana relasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga itu adalah relasi yang misakon ghalidhon. Ini pilar-pilarnya dalam surat An-Nisa ayat 21. Lalu suami istri sebagai libas, sebagai zawaj, sebagai pakaian yang saling melengkapi, suami kepada istri, istri kepada suami, dan bagaimana Quran juga mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, harus selalu berbuat baik. Jadi kalau ada bayangan, kepercayaan, cara pandang yang justru akan membuat perempuan lemah dan subordinat, itu bertentangan dengan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Begitupun kita harus satu sama lain bermusyawarah, artinya percaya, memberi ruang. Nah, kalau menganggap tulang rusuk kan seperti tidak dipercaya, seperti orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Begitupun yang utama adalah tarodin minhuma, kata Al-Quran, di mana kita semua dituntut untuk selalu menjadi orang yang bisa membuat orang lain ridho, rela. Karena keriduan orang kepada kita, terutama pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, adalah tiket kita untuk mudah masuk surga. Jadi keriduan orang itu pasti karena kenyamanannya terhadap kita, terhadap perilaku kita. Itulah yang disebut dengan akhlakul karimah. Itulah kenapa Nabi mengatakan, akrobukum minni majlisan ahasinakum akhlaqo. Orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat tempatnya adalah mereka yang akhlaknya baik. Nah, akhlak ini kan soal perilaku kepada orang lain. Pertama kepada pasangan kita, laki-laki kepada istrinya, perempuan kepada suaminya. Dan akhlak inilah yang membuat pasangan kita lalu ridho, dan ridho pasangan inilah yang akan menjadi tiket kita kepada surga. Di mana Nabi mengatakan ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al jannah, bahwa keridhoan pasangan kita, suami terhadap perempuan, istri terhadap laki-laki, itu adalah salah satu tiket untuk kita bisa masuk surga, di samping tentu saja tiket dari Allah, yaitu fadlun minallah, atau anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua bisa masuk surga melalui keimanan dan akhlak mulia kita terhadap pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan terhadap dunia dan tentu saja semesta. Dan itu adalah misi dari akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW yang turun dari Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi saatnya kita semua benar-benar hijrah dari Islam yang merendahkan orang, mendiskriminasi orang, melakukan keburukan, kejahatan, hoax, memfitnah, dan lain-lain, terutama kepada perempuan, misalnya, pindah atau berhijrah kepada Islam yang kafah, Islam yang utuh dengan hormat sepenuhnya kepada Al-Quran dan kepada teladan Nabi Muhammad SAW yang memperlakukan manusia, terutama perempuan, secara bermartabat, adil, dan maslahat.
Demikian mungkin sebagai asupan sarapan pagi subuh ini. Jika ada pertanyaan atau Mbak Tiko juga boleh menguraikan lebih lanjut, karena Mbak Tiko ini juga seperti kata Mbak Nyai Umdah dari Jombang, adalah santri terbaik juga dari Jombang ini. Silahkan Mbak Tiko.